Hai, salam sejahtera. Saya Papi Kokon. Hari ini saya membuat 1 sampai dengan 7 episode dan ini adalah pemberitahuan kepada seluruh anggota Kokon Teduh, di mana anggota Kokon Teduh ini saya katakan boleh mengcopy, boleh mendownload dari semua kegiatan-kegiatan Kokon Teduh, baik renungan, doa dan motivasi yang di-share kepada seluruh teman-teman Anda di media sosial atau di sahabat-sahabat Anda atau di keluarga Anda. Bahkan kalau yang membutuhkan daripada konseling dan lain-lain, silahkan. Kami membuka untuk umum dan tidak dipungut bayaran apapun. Saya membuat 1 sampai 7 episode untuk menerangkan bagaimana profil pribadi saya dan Kokon Teduh itu berdiri dan kenapa ada karunia-karunia yang luar biasa untuk berbagi kepada hamba-hamba Tuhan yang percaya bahwa dengan doa, dengan kita mendoakan dan dengan pertobatan dan pengampunan dan memaafkan, itulah kekuatan dari kehidupan untuk menuju bahagia. Salam sejahtera dengan Papi Kokon. God bless you. Hai, salam sejahtera. Saya Kokon, sering dipanggil Papi Kokon. Saya akan memperkenalkan profil saya supaya semua bisa dijawab karena selalu banyak pertanyaan. Siapa saya, pekerjaan saya apa, dan segala macam yang namanya mengenai pribadi saya. Saya nama lengkapnya adalah Mulyadi Suhardi, dipanggilnya adalah nama kecil saya adalah Kokon. Kokon itu artinya kepompong dari ulat sutra dan berasal itu karena waktu saya masih umur 1,5 tahun, saya sering bermain dengan ulat sutra yang dibawa oleh adik daripada ayah saya. Nah, pekerjaan saya ini adalah pelaku seni, di mana saya selalu melukis, membuat patung, kemudian saya mengerjakan daripada taman, saya merangkai bunga, merangkai buah, membuat suatu janur, kemudian saya dekorasi, saya juga bisa membuat taman, dan saya seorang desainer daripada pakaian serta yang namanya window display. Perusahaan saya bergerak di bidang apa saja? Saya bergeraknya di bidang konsultan properti, konsultan daripada produk-produk, kemudian sebagai konseptor, saya seorang motivator, saya adalah pembawa acara atau MC, dan saya adalah melayani daripada kegiatan-kegiatan sosial atau pelayanan pemulihan daripada kesembuhan orang-orang yang sakit jasmani, rohani, dan kuasa-kuasa gelap yang dilakukan baik pada pribadi sendiri maupun kepada orang lain. Asalkan dia percaya, maka dia akan sembuh dari pelayanan itu. Karena penyembuhan itu adalah kesembuhan dari orang sebagai pasien yang langsung berhubungan dengan Tuhannya. Nah, disinilah saya menjabarkan terlebih dahulu apa pekerjaan saya dan profil saya. Nanti ada episode kedua yang saya akan cerita mengenai bagaimana berdirinya Kokon Teduh dan apa saja yang terjadi di sana. Saksikan. Hai, salam sejahtera. Saya Papi Kokon dari Kokon Teduh. Hari ini adalah episode yang kedua yang bisa Anda saksikan bagaimana berdirinya Kokon Teduh. Kokon Teduh berdirinya tanggal 17 Agustus 2010. Kejadian itu adalah bagaimana waktu saya tinggal di apartemen, nggak tahu-taunya kompor saya tinggal dan akhirnya kompor itu terbakar. Untung saja Tuhan masih menyelamatkan saya bahwa di apartemen tersebut tidak terjadinya kebakaran karena sprinkle daripada anti kebakarannya berfungsi dengan baik. Tetapi pada saat saya pulang nonton, itu rumah saya semua sudah banjir, apartemen saya itu sudah banjir. Nah, disitulah tampak terasa ada sesuatu yang merasa bersalah, sehingga akhirnya saya setiap hari membuat suatu doa harian dari seluruh aliran agama. Jadi saya membuat doa itu bisa digunakan untuk semua orang dari unsur agama apapun juga, universal. Tanpa terasa dari satu grup, di grup dari waktu itu masih ada yang namanya BlackBerry Group, bukan yang namanya WhatsApp seperti sekarang. Itu satu grup hanya 26 orang. Akhirnya dari grup itu sendiri 26 orang itu berkembang tanpa saya sadari sehingga sampai 48 grup. Akhirnya handphone saya lemot. Nah, apakah pada saat itu tidak banyak halangan yang saya dapatkan? Sangat banyak.
setiap kali kalau saya share doa itu, tidak tentu semua orang mau menerima, apalagi yang namanya membawa Tuhan. Karena yang namanya grup BlackBerry atau WhatsApp itu hanya untuk bisnis. Kalau untuk hal-hal Tuhan, mereka bilang adalah itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Kamu jangan ngajari saya. Itu seringkali saya merasa jatuh. Dan sehingga pada saat itu saya sering sekali mau stop karena tidak ada gunanya buat saya. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali saya stop, yang terjadi adalah berapa banyak orang yang mengirim teman-temannya untuk masuk ke grup tersebut. Dan proses ini berjalan 2 tahun. Oke, selanjutnya saya masuk ke episode yang ketiga. Hai, salam sejahtera. Saya Papi Kokon dari Kokon Teduh. Kita masuk ke episode ketiga. Saya bercerita keluh kesah mendirikan yang namanya Kokon Teduh. Kalau dilihat itu sangat sederhana, tetapi banyak sekali permasalahan di dalam membentuk daripada Kokon Teduh ini. Tidak mudah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa anggotanya sekarang sudah 80.000 dan bahkan ini terus seperti gurita kayak multi level, mereka selalu menyebarkan kepada orang-orang lain untuk membaca yang tadinya hanya doa saja. Akhirnya saya tambah renungan dan akhirnya saya menambah lagi daripada motivasi. Karena saya bergeraknya di dalam tenaga penjualan, karena saya seorang motivator, sehingga motivasi-motivasi ini bisa menjadi suatu tagline daripada dia punya status BB, atau dia bisa memberikan kepada calon-calon konsumen mereka untuk mereka olah menjadi database dengan kiriman-kiriman motivasi dan lain-lainnya. Nah, apa keluh kesahnya? Yang pertama, mohon maaf, saya setiap hari diminta pinjam uang. Bahkan ada satu orang yang pernah meminjam ini adalah 300 juta karena sudah ditunggui oleh developer. Apa yang terjadi? Setelah saya menolak dan lain-lain, karena saya tidak pernah bertemu dengan orang tersebut, ya, saya hanya tahunya di media sosial dan berkenalannya juga baru saja. Jadi pada saat dia mau meminjam uang, baru dia download daripada WA saya. Nah, ini salah satu yang hampir setiap hari. Anda bayangkan 80.000 orang, setiap hari 5-7 orang mau meminjam uang. Apa yang harus saya lakukan? Nah, inilah. Dan apakah saya tidak mendapatkan suatu tusuk di hati? Banyak. Bahkan kalau saya tidak bantu, saya dicaci maki, di-delete, atau ada kata-kata yang tidak pantas yang dia sebutkan. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali saya mendapatkan hal itu, saya hanya mendoakan, saya tidak membalas. Dan yang terjadi hari itu, anggota baru, dan ini adalah kesaksian yang benar, setiap kali saya ada hantaman itu, anggota baru daripada Kokon Teduh bisa bertambah minimum 20 orang. Sebagai orang yang memang butuh uluran tangan dari kekuatan, dari doa, dan dari suatu solusi-solusi hidup dia. Kita sampai ke episode yang keempat.